Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Ulama KW, sesungguhnya ya segala hal yang terjadi soal isu-isu yang berbau agama itu yang paling banyak memancing itu ya ulama-ulama KW. Apalagi disisipi dengan doktrin turun Nabi dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Daripada preman, lebih berbahaya mereka loh. Kalau preman kan jelas, paling-paling yang dicari urusan perut, urusan kehidupan semacam itu. Lah kalau ini kan berbahaya gitu loh. Dia pakai label ustadz, dia pakai label ulama, dia pakai label apapun lah, gelar-gelar yang berbagai macam jenis namanya itu. Tetapi dia menggunakan jalur-jalur agama, ajaran agama, diselipkan di situ juga perilaku-perilaku preman. Seperti kajian tesis, seperti kajian nasab saja tesis ini. Ilmu kok dibalas dengan persekusi gitu. Itu perilaku preman. Ini berbahaya. Makanya toh harusnya itu yang memerangi hal ini seperti ulama-ulama KW, orang-orang yang suka mendoktrin, propaganda itu harusnya tuh siapa? Kemenak. Negara sebesar ini saja membuat sertifikasi yang jelas-jelas wajib bagi semua penceramah itu kenapa belum bisa? Harus diserahkan ke masing-masing apalah lembaga atau apalah. Harusnya ada kekuatan penuh di situ. Masa Indonesia yang negaranya Islam terkenal paling besar nggak bisa menerapkan itu? Harusnya kalau misalkan ada nih orang nih, dia udah punya sertifikasi ulama, dia melanggar hal-hal yang itu tidak patut gitu kan, harusnya dipanggil gitu loh, harusnya dipanggil oleh Kementerian Agama, di cross check, ini loh salahnya, ini salahnya, lepas itu sertifikasinya. Harusnya semacam itu. Dan itu jika ada, saya yakin bisa dibilang apa, hal-hal isu yang berbau agama itu hilang. Yang ada apa? Ulama itu menyejukkan. Ulama itu bisa dibilang apa ya? Tidak bergelut dalam isu-isu hal yang sebenarnya bukan lahan dia gitu. Selama ini yang terjadi apa? Ulama-ulama KW atau orang yang pakai gelar-gelar Sayyid, Habib, Gus dan lain-lain yang itu sebenarnya dia tuh KW gitu kan, misalkan KW. Itu justru orang-orang seperti kami-kami ini gitu loh. Orang yang sebenarnya bukan ulama sebenarnya yang berbicara. Sedangkan ulama yang aslinya itu kadang banyak diamnya. Karena apa? Karena memang mereka itu mau berbicara, pekewo. Mau berbicara loh, saya ini ulama gitu loh. Masa saya harus berbicara semacam ini? Dilema. Apa nggak kurang gitu loh, di Indonesia ini coba ada bom bunuh diri, itu pelakunya siapa? Orang-orang yang pakai gelar-gelar agama kan. Terorisme itu siapa? Orang-orang yang pakai doktrin atas nama agama kan. Preman justru tidak ada, bajingan tidak ada, bahkan koruptor yang jahatnya itu sebenarnya juga parah, itu juga tidak ada semacam itu. Kalau hal-hal semacam ini, orang yang belum layak pakai gelar ulama, pakai gelar apapun yang berbau kesucian lah gitu, eksis, jadinya apa? Selalu terus bergulat. Di Indonesia ini selalu tetap begitu selama penguasa belum menerapkan sertifikasi ulama yang ketat. Dan yang paling berbahaya apa? Propaganda, doktrin. Apalagi ada preman misalkan, dia ngaku ulama, itu lebih berbahaya daripada preman. Preman ngaku ulama itu berbahaya, apalagi pakai doktrin turun Nabi misalkan. Itu lebih berbahaya. Pasti ujung-ujungnya kepentingan dia, eksistensi dia, nama dia. Padahal perilakunya itu. Ini ada satu ceramah dari Kiai Marzuki. Ini sebenarnya apa ya? Panjang sebenarnya. Bisa dibilang ini kajiannya nih, wah ibaratnya apa ya? Ibarat makanan itu, makanan yang gitu loh, dagingnya sangat banyak. Ini dia ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar. Ini menarik itu loh sebenarnya. Ini bisa dibilang ceramah yang benar-benar dari hati, dari posisi seorang ulama yang benar-benar moderat di tengah gitu loh. Ini dia. Yang pokoknya induknya ada di Quran dan Sunnah. Lalu kalaupun Quran Sunnah itu perlu dipahami secara benar,
Quran Sunnah seperti yang dipahami para ulama, dalam hal ini imam-imam mazhab. Kalaupun ada ulama lain memahami, jangan bertentangan dengan apa yang dipahami imam mazhab ulama salaf itu. Itu yang harus kita jaga. Nah, dalam rangka menjaga supaya agama itu tetap benar, seperti itu, maka kita orang awam ini berpeganglah kepada orang-orang yang memang menguasai itu, orang-orang yang dipilih Allah mewarisi ilmu itu, dan itu namanya ulama. Lek nang Jawa jenenge kiai, teng NTB jenenge tuan guru. Al ulama warasatul anbiya. Di luar standar keulamaan, jangan sampai masuk ke sini atas nama apapun. Ini ulama ini tujuannya membimbing umat, menjaga agama, menyampaikan agama, mewariskannya kepada generasi berikutnya sebelum situ. Dan nyatanya dari dulu model begini itu agama ini selamat. Kalau Kristen jadi berubah-ubah wis gak podo karo asli ini. Islam ala ahlu sunnah wal zaman itu tetap podo asli ini. Nggak ada yang berubah karena peran ulama ini. Nah, ojo sampai ono wong nyuwun sewu bukan ulama masuk di wilayah ini sampai mengalahkan peran ulama, mengalahkan kewenangan ulama, menggeser, mereduksi peran ulama. Ojo. Wong sugih-sugih tapi manut ulama. Ojo wong sugih manut masuk di sini untuk ngatur ulama, untuk membayari ulama, lalu ulama dipaksa berfatwa tidak benar. Ojo. Paham kan? Jangan pula family kau paksakan masuk di di wilayah ini. Ini domainnya ulama. Dulurmu pisan, adikmu pisan. Nek enggak benar-benar alim ojo dipaksakan masuk di sini. Paham kan? Paham? Atau penguasa khidmah nang ulama. Ulama butuh kitab, nyuwun sewu, borong no kitab. Ulama butuh laboratorium, bangunkan laboratorium. Itu tugasmu hai para penguasa, pejabat. Tapi jangan mengintervensi. Paham ya? Terus jangan pula pakai hegemoni tertentu. Atas nama suku ini harus masuk. Karena ini suku top ini. Ini suku ini dzurriyyahnya Kenaro. Lalu kau paksakan masuk di wilayah ini sampai mengalahkan peran ulama. Kau branding, kau framing, nyuwun sewu, sampai black campaign terhadap ulama, sehingga umat itu tidak lagi hormat kepada ulama, tidak lagi adab kepada ulama, tidak lagi percaya pada ulama, tidak lagi ta'zim mahabbah kepada ulama, yang mereka jadikan idola, panutan. Jadinya orang yang dianggap top, membawa apel, masuk di wilayah itu enggak bermodal ilmu,
tapi bermodal framing, bermodal status keturunan Kenaro itu tadi. Halo, bagaimana? Orang oleh. Sebablah kalau yang bukan ulama kau paksakan masuk di sini, akhirnya yang jadi panutan umat bukan ulama tapi pejabat. Yang jadi panutan umat bukan ulama tapi hanya orang yang menframing apa tadi, status atau nasab Kenaro tadi. Jadinya umat itu ngikuti kebodohan. Ditanya pun jawabnya nggak benar. Itulah yang sempat dikhawatirkan Nabi. Ya, apa? Allah tidaklah mencabut ilmu. Dengan gitu aja mencabut, moro-moro ulama lali kabeh ngono. Tapi cara mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, para kiai, sehingga ketika tidak ada kiai yang alim, yang ada hanya tokoh-tokoh mengandalkan baju, mengandalkan etnisnya, mengandalkan nasabnya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan hartanya, tapi nggak entos, membimbing secara salah, berijtihad salah, beristimbat salah, lalu memberi jawaban juga salah. Pada akhirnya umat terbimbing dengan pemahaman yang salah, sesat kabeh. Nah repotnya kalau Nabi khawatir dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Ini ulama belum wafat, sudah dihilangkan perannya, dibunuh karakter, digeser, dintai, digembosi, dipersekusi, dibully, dirujak di medsos, yang tujuannya bagaimana umat nggak percaya lagi pada ulama. Nah, ini bahaya, paham ya? Jadi sahabat gandoli Kanjeng Nabi, kita yang nggak ketemu Rasulullah SAW, ya gandolan orang yang dipilih Allah mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi, dan itu ulama. Terus wong dadi ulama, dadi kiai, itu enggak sekarepe dhewe. Iku pilihan Allah. Kalau wong dadi kiai itu krana mondoke suwe, harusnya tamat ploso lir poyo sarang sida kiri langitan, kuwi dadi kiai kabeh. Tapi nyatane kan dari 1000 wisudawan Lirboyo apal alfiah kabeh. Setelah pulang ke kampung, nanti 20 tahun berikutnya reuni, dari 1000 yang dulu pernah diwisuda bareng, sing benar-benar dipilih Allah jadi kiai, ora 1000 iku dadi kiai kabeh. Ono sing dadi dosen, ono sing dadi DPR, ono sing dadi bupati, ono sing dadi kontraktor, macam-macam. Lan ono siji loro sing dadi kiai. Nek ngilmune podo, ternyata sing diangkat dadi kiai mung siji loro. Berarti wong dadi kiai itu krana dipilih Gusti Allah. Tenan. Nah, dari sekian banyak sing dipilih mek kur titik. Lah titik iku ora mok cekeli pisan. Terus Arab cecekelan apa? Kalaupun orang lain itu orang tua saya, mertua saya, harus saya hormati. Emang harus saya hormati. Wong dia bapak ibu saya, mertua saya,
Pak Lurah saya, dulur kakak saya. Tapi untuk wilayah ini berfatwa, mengatakan ini hak, ini batil, ini sahih, ini dhaif, ini boleh maklakoni, ini enggak boleh maklakoni, itu tetap harus ulama. Halo, pendapatnya bapak ibu pun bisa kalah kalau nabrak dawuhnya para ulama dalam hal ini. Perkara sebagai bapak tak hormati, ya tetap kita hormati. Perkara anak putune kenarok tak hormati, lho wong aku wong Singosari mas, nggak enak nggak hormat karo putune kenar. Hormat ya tak hormati, tapi jangan anda minta lebih dari tak hormati. Lalu sampean minta lebih dalam hal apapun, aku kudu manut sampean. Ojo, kami manut ilmu. Sakit dipilah menten iki. Menten. Hormat, memang kita kalau terbukti jadi orang yang harus kita hormati. Tapi untuk jadi panutan, warathatul anbiya, itu harus karena keilmuannya tadi. Itu menjaga ilmu, jaga syariat. Terus karena Nabi itu rahmatan lil alamin dan diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Maka Nabi pun sesuai dengan amanah dari Allah menyampaikan Islam, mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu. Bani Hashim dikumpul ini didakwahi. Terus Bani Abdi Manaf, Bani Aqil, yang suku-suku marga-marga terdekat dipanggil didakwahi. Anak putune dhewe garwane Siti Fatimah, Sidina Hasan Husain ya didakwahi, diulang. Tapi yang jauh-jauh sing wong Afrika Bilal bin Rabah al-Habsyi, wong Iran Salman al-Farisi, kabehnya diulang. Ora dibeda-beda nih. Sugih diulang, melarat ya diulang. Ibnu Maktum melarat wuto ya diulang. Abu Hurairah budak ya diulang, kabeh diulang. Karena memang amanatnya dari Allah, dari Quran, sampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus Nabi merintah sing krungu langsung teko aku wajib menyampaikannya kepada orang lain. Liyuballigh minkum syahidu al-ghaibah. Yang hadir dalam majelis saya punya kewajiban menyampaikan kepada yang ghaib. Nah, siapa yang menyampaikan? Ya siapapun yang pernah dapat ilmu dari Kanjeng Nabi tanpa pandang bulu. Kadang anak cucunya, berarti penyampai dan pembawa Islam itu ahlul bait. Kadang budak macam Bilal, Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Umair, Suhaib, Ar-Rumi, Abi Hurairah, dan yang lain-lain. Ketika mereka menyampaikan, maka pembawa Islam di situ ya kaum budak, enggak masalah. Gurunya Imam Malik budak mas, Nafi', budaknya Ibnu Umar, enggak masalah. Islam yang ngono kuwi anti diskriminasi. Halo, anti kasta. Sing sugih menyampaikan juga ada. Abu Bakar sugih menyampaikan juga. Abdurrahman bin Auf sugih menyampaikan juga. Sing melarat menyampaikan juga banyak. Keluarga terdekat menyampaikan banyak. Mantan musuhnya tapi akhirnya masuk Islam jadi murid juga menyampaikan, kayak Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Terus bapak musuhi
anaknya jadi penerus perjuangan Nabi. Ono juga Ikrimah. Halan duwe wong tua Abu Jahal begitu cak pol-pol. Dan itu dalam Islam nggak masalah, diterima semua. Paham itu? Dan selanjutnya sampai kalah ke imam-imam. Imam-imam itu belajar dari generasi sebelumnya. Lalu sekian ribu hadis ilmu masuk ke mereka. Terus mereka tulis, mereka sampaikan ke murid-muridnya, ke generasi berikutnya, jadi panutan umat. Umat itu tahu-tahu manut saja pada Imam Hanafi tanpa tanya-tanya, iku nasabe sopo Imam Hanafi, golongan opo, suku opo, enggak nanya begitu. Yang mereka lihat Imam Hanafi alim, itu aja sudah. Ngono kuwi dari dulu Islam. Halo. Begitu juga terhadap Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Tahu-tahu umat jadikan mereka jadi imam panutan. Ya yang dilihat kapasitasnya, komitmen kejujurannya, tidak akan bohong, khianat serambut pun. Murni khosyatullah. Akhirnya mereka benar-benar dipercaya. Ketika akidah ruwet, Imam Asy'ari Maturidi tampil menjelaskan pada umat, ini loh akidah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Akhirnya umat sepakat ikut Imam Asy'ari, Imam Maturidi, tanpa mempertanyakan kui suku apa, bangsa apa, ganteng apa ora, sugih apa melarat, duwe jabatan apa ora, anake sapa. Jadi murni yang dilihat kapasitasnya, keilmuan. Paham ngeten? Sampai ke tasawuf ini. Ibnu Athaillah itu keturunannya sapa? Sepi. Iki lho. Yang betul semerah. Ojo sampai orang yang nggak punya kapasitas kau paksakan diberi peran di sini hanya karena hal-hal yang lain, bukan karena keilmuannya. Iya, Joko agama, ben tetap bener, ben tetap asli, ben tetap utuh. Terus Abil Hasan Asyadzili ku keturunannya sapa? Syekh Bautin An-Naqsabandi iku keturunannya sapa? Imam Junaid Al-Baghdadi mau As-Sirri As-Saqati, Ibrahim Al-Khawas, Ibrahim bin Adham, sufi-sufi besar iku keturunannya sapa? Partainya apa iki? Ketika terjadi benturan keras antara fuqaha dan sufi gulat kayak golongannya Al-Hallaj, wis Allah tok wis. Allah di mana? Ning jero kopiahku ana Allah. Ndasmu dari sampean. Sing Al-Hallaj Allah tok, sing ahli fikih akal-akalan tok. Tampil Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya, mampu mempertemukan, mencari titik temu, mensandingkan ya syariat, ya hakikat, ya syariat. Dan akhirnya umat ini ikut Imam Ghazali tanpa pernah bertanya, iku golongan apa Imam Ghazali? Halo, jadi DPR apa ora kowe? Sugih apa melarat kowe? Jadi penguasa apa ora kowe? Ora. Nah sampai kenaro apa ora? Ora. Paham?
imam-imam hadis. Umat ikut Imam Bukhari ya karena nyatanya dia yang paling teliti, penelitiannya paling valid, paling akurat, paling sahih. Udah diikuti aja. Imam Muslim An-Naisaburi, At-Tirmidzi dan yang lain-lain, tanpa pernah bertanya umat ini, Imam Bukhari sopo? Keturunannya kenara apa ora? Enggak. Paham? Ayo biar tetap seperti ini. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat modelnya ngene iki. Enggak beda.